Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semoga kita tetap bahagia agar imun meningkat dan juga tetap sehat. Semoga sukses ya. Oke, kali ini Pak B akan membahas share tentang 5 tanda investasi emas Anda itu akan gagal. Nah, ini ada tanda-tandanya ya. Oke, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita ikuti. Oke. Lima tanda investasi emas Anda itu akan gagal itu dimulai dari yang pertama. Nah, ini tanda-tandanya ya ada 5. Kalau Anda punya salah satunya itu, kalau apalagi 5-5-nya itu berarti investasi Anda akan gagal. Kalau cuma 1 mungkin bisa diperbaiki. Kalau cuma 2 ya 2 lah itu. Tapi kalau 3 ke atas ya itu sudah, ini adalah tanda-tanda bahwa investasi Anda itu akan gagal. 1, tidak punya tujuan yang jelas. Tidak tahu mau buat apa. Ya. Sehingga apa? Sehingga dalam perjalanan waktu itu biasanya akan terpengaruh hal-hal yang sebenarnya karena apa? Sebenarnya tidak dipentingkan. Misalnya sudah nabung emas, sudah punya penghasilan, sudah ditabung, ikut tabung mungkin tiap bulan, tiap gajian sudah dapat uang ditabung. Tapi kan kalau tidak punya tujuan, itu kan nanti begitu ada sesuatu yang menarik, gadget atau fashion atau jalan-jalan, itu nanti emas itu akan dijual. Nah, kalau dalam bentuk uang ya dijual, kalau dalam bentuk tabungan ya dicairkan untuk memenuhi tadi, bisa untuk beli gadget, bisa untuk beli atau fashion, atau bisa untuk jalan-jalan dan sebagainya. Itu 1 tandanya adalah tidak punya tujuan. Oke ya. Yang kedua adalah membeli emas perhiasan untuk investasi. Loh, Pak, banyak yang bilang loh Pak, misalnya bisa loh Pak untuk investasi. Iya bisa, tapi waktunya tuh lebih panjang. Karena apa? Karena sifat perhiasan itu Pak B ceritakan ya. 1, harus jual di toko yang dulu ketika beli. Ya, seperti kita itu cuma dipinjami aja gitu ya. Nanti akan dikembalikan ke toko yang pada saat itu kita beli. Ya, tokonya banyak sekali. Tokonya macam, yo di situ itu. Jadi kita beli nanti pada saat itu di toko itu. Yang kedua, surat-suratnya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, yakin harganya pasti turun. Yang ketiga, banyak potongan. Karena ada biaya pembuatan dan ada biaya pajak atau margin yang ingin diambil toko tersebut dan lain-lain. Itu harus diterima atau resiko dari seorang pembeli, kita yang membeli. Itu adalah perhiasan. Jadi banyak potongan, sehingga kalau untuk misalnya hari ini tuh beli harga 1 juta, untuk mendapatkan nanti pada saat jual 1 juta itu mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai harga seperti itu. Kecuali seperti kemarin harga melonjak sangat tinggi, itu mungkin tidak sampai 1 tahun. Tapi kan itu kan jarang sekali. Maksudnya tidak tiap tahun seperti itu. Jadi mas kan agak landai itu ya, tidak terus langsung kan enggak. Itu seperti itu. Jadi membeli emas perhiasan untuk investasi. Kalau untuk berhias iya, oke, berhias dikelihatkan. Lupa kan itu sebagai keuntungan iya, tapi tadi kan kalau untuk investasi itu kurang. Tandanya kan akan gagal kan, idenya atau keinginannya tinggi ternyata investasinya dari emas perhiasan. Yang ketiga adalah membeli emas dari sumber yang tidak jelas. Tidak jelas itu kan kita tidak tahu apakah dia punya kantor di mana, contohnya MLM. Kita nggak tahu kantornya di mana, hanya dikasih tahu teman dan sebagainya, kita beli kan nggak tahu nanti kalau misalnya masih itu ada apa-apanya, mungkin ada palsu, mungkin ada penipuan yang lain, kita kan nggak tahu, mau komplain ke mana. Yang kedua, trading. Kalau kita belum tahu, belum punya ilmunya, jangan coba-coba. Uangnya bisa ludes-des, bisa habis tanpa sisa. Lupa trading itu kan lupa banyak untungnya Pak. Iya, kalau kita punya
ilmunya di situ. Kalau kita ilmunya hanya ilmu yang pemula, ya itu beli, simpan, lupakan, atau tabung, simpan, lupakan. Nah, itu saja prinsipnya, hanya seperti itu, dan ditunggu jangka panjang. Nanti suatu saat tujuan sudah tercapai atau ada kesempatan apa, misalnya kita ternyata ada 100 gram, ada orang menawari tanah, ada orang menawari sesuatu, lahan atau sawah atau kebun. Ketika itu tuh cocok, ya itu kita ini konversikan menjadi tanah, kan seperti itu. Ya, itu. Yang keempat, sebelum yang keempat ini masih ada lagi tadi MLM, trading, gambling. Gambling itu kita hanya beli, ya seperti judi, cuma nak beli, hanya beli. Ada orang misalnya, ya itu gambling namanya. Dia tidak tahu tujuannya seperti apa, mau dibuat apa nanti, itu kan gambling. Dan banyak ketika harganya mau naik, rame-rame beli. Ketika harganya turun, rame-rame dijual karena panik. Ya, nggak usah. Berapapun harga emasnya, tidak usah bingung, tidak usah panik. Ya, jadi apa? Adalah tetap aja slow, santai, sesuai dengan tujuan investasi kita. Tujuan kitanya mau apa? Karena ingat, emas itu adalah jangka panjang. Sekali lagi adalah jangka panjang. Itu akan atau baru akan terasa itu jangka panjang. Kalau hanya jangka pendek, uangnya tidak uang dingin, itu tidak, janganlah. Karena kalau misalnya ambil masukkan hari ini, ambil bulan depan atau minggu depan, itu pasti rugi. Sekali lagi karena ada harga buyback. Jadi ada harga jual, ada harga beli. Dan itu sudah tertera di situ. Nah, yang keempat adalah membeli emas tidak bersertifikat. Lupa emasnya apa murni 24 karat? Iya, tapi kalau tidak bersertifikat nanti akan susah menjualnya. Ya. Kalau tidak bersertifikat, misalnya pergi ke Butik Antam atau pergi ke toko emas yang besar atau kemana ya, kecuali nanti beli bersama kepada orang yang percaya, itu beda lagi. Tapi kalau beli ke lembaga seperti itu pasti akan ditarik sertifikatnya mana, ini apakah benar atau enggak. Karena apa? Takutnya adalah barang yang tidak benar, mungkin curian atau apa dan sebagainya. Sehingga jangan membeli emas yang tidak bersertifikat. Karena hari ini masalah langsung sertifikat sudah ada langsung. Jadi jangan beli emas yang tidak bersertifikat. Gitu ya. Tuh. Jadi 1-4. Jadi yang pertama tidak punya tujuan, membeli emas perhiasan anggapan hal investasi, membeli emas hari yang tidak percaya, MLM, trading, gambling dan lain sebagainya, membeli emas yang tidak bersertifikat. Yang terakhir, menyimpan sembarangan. Karena kecil saja kan, jangan sembarangan lah, tempatnya tempat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dan Tuhan yang tahu. Berapapun emasnya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nanti suatu saat butuh, ambil, cairkan atau dijual. Kalau dalam bentuk tabungan yang dicairkan, kalau dalam bentuk emas fisik berarti dijual ke manapun. Kalau emas batangan dimanapun tempat, bisa Pegadaian, Butik Antam, bisa toko emas, itu akan menerima, atau dengan orang per orang itu juga akan menerima. Karena apa? Karena standarnya jelas, sertifikatnya jelas bahwa emas itu adalah emas atau logam mulia 24 karat. Oke, prinsipnya beli emas sedikit demi sedikit atau sedikit demi sedikit beli emas. Jadi seperti itu. Ini adalah awal mula. Jadi kalau 5 tanda itu Anda punyai, ya segera dirubah. Misalnya solusinya kan dirubah. Tidak punya tujuan, ya tetapkan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, membeli emas 24 karat atau logam mulia. Bisa Antam, RC, bisa UBS, bisa Sampurna dan sebagainya. Nah, yang kedua berarti membeli emas batangan atau emas 24 karat. Yang ketiga, membeli dari sumber yang jelas. Bisa toko emas yang besar, bisa Pegadaian, tapi sarankan itu Butik Antam, Pegadaian, toko emas, atau tempat-tempat terpercaya yang sudah ada di kota Anda, atau mungkin di digital juga bisa. Bisa ke Tokopedia dan sebagainya, tapi juga harus benar-benar hati-hati.
Kalau beli di orang, usahakan COD, ketemu orang. Nah, jadi ketemu langsung. Ada barang, ada emas, ya, itu seperti itu. Kalau kita mau tuh. Terus yang keempat, membeli emas yang bersertifikat. Nah, yang paling bagus adalah yang bersertifikat. Oke ya. Pak, landscape atau portrait itu terserah Anda. Pengennya yang mana, tapi yang jelas adalah emas murni 24 karat yang bersertifikat. Yang selanjutnya solusinya adalah menyimpan dengan baik, karena itu harganya sangat mahal. Karena kecil saja, misalnya segini 50 gram, itu harganya udah 43-44 jutaan. Itu kan luar biasa. Kalau kita sembarangan menyimpan, nanti justru malah ada orang yang sebenarnya nggak tahu ternyata itu bisa hilang. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen biar channel ini berkembang dan Papi semangat untuk share konten-konten seputar investasi emas. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.